oh kita mau mendevelop duit itu tuh gimana sih? I think one of the podcast yang kalian udah pernah bahas itu kan beberapa narasumbernya it's very good the way they highlighting kalau uang tuh sebenarnya is a tools to get the goals that you want. Yep. I agree, itu sangat it's the podcast is really really good gitu kan. Jadi kita harus paham dulu money is not the goals tapi it's the tools to achieve end goalnya apa. Jadi investasi balik lagi. Investasi itu is not always about the money tapi the effort and the time yang kita put to achieve that dream. Being the 20s is making a mistake and just move on. Embrace the mistake for me. Hi everyone, welcome back to In Our 20s podcast. Woo! Navigating life in our 20s, one step at a time. Oke, jadi kalau kemarin-kemarin kan kita udah sempat ngomong tentang keuangan nih. Yep. Kayaknya kalau ngomongin keuangan, terus income, ngomongin cuan tuh kayaknya seru banget gitu ya. Benar. Terus respon dari teman-teman juga sangat menarik banget gitu. Nah, kali ini kita mungkin nggak akan jauh-jauh, bahasnya tetap di lingkup how to manage your income, terus bagaimana mengelola keuangan in general kayak gitu-gitu ya. Nah, sekarang kita sudah kehadiran sosok gitu ya, narasumber yang tentunya hari ini juga akan bisa memberikan kita mungkin kayak tips-tips atau general knowledge gitu tentang bagaimana mengelola keuangan. Dan sebelum itu, perkenalkan kembali aku Rafis dan partnerku. Halo, aku Jihan. Oke, and without further ado, please welcome Mas Aldion. Halo Mas. Halo Mas. Gimana nih Mas Aldion kabarnya? Baik, apa kabar? Baik. Baik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Aldion ini adalah lulusan dari Business Law di Atmajaya 2009 gitu ya. Betul. Terus lanjut kuliah ke RMIT University di Melbourne. Di Melbourne gitu. Benar. Ya? Oke, nah terus setelah itu berkecimpung di dunia marketing selama 10 tahun ya Mas kalau nggak salah ya. Kurang lebih 10 tahun lah ya. Betul. Di industri apa aja tuh Mas? Mostly di financial sih. Kalau ditotalin di financialnya itu mungkin sekitaran 7-8 tahun lah. Oke. And the rest is teknologi sih. Jadi biasanya ya teknologi and ya financial lah ujungnya. Teknologi and financial. 7-8 tahun kan cukup lama banget ya Mas ya. Apakah ini jadi emang passionnya Mas Aldion gitu karena juga mungkin relate sama pendidikan-pendidikan sebelumnya atau gimana? Mungkin lebih ke financialnya kecebur awalnya. Oh, justru awalnya kecebur ya? Kecebur gitu karena kalau waktu pertama kali dulu ngelanjutin di luar itu memang belajarnya branding, marketing, and business gitu kan. Dan mindsetnya waktu itu kan 20-an awal itu adalah gue mau jadi orang branding yang keren gitu kan. Tapi gak pernah kepikiran industrinya apa gitu kan. And then pas di luaran sana kebetulan dikirim itu juga gak dikirim dalam hidupnya tuh kayak enak gitu. Orang tua itu tuh ngajarinnya I think kayak gue berangkatin the first 3 months gue bayarin, abis itu lo hidup sendiri bisa atau enggak. So they challenge me gitu kan. Dan being 20s at that time itu tuh proudnya masih tinggi, pride-nya masih tinggi. Jadi kayak I can do it. Jadi kayak mindsetnya adalah if I want to achieve what I want, karena waktu itu pengen banget memang sekolah ke luar negeri, get something, get the experience, dikasih jalan. Jadi tapi ada conditionalnya seperti itu, ya udah gue jabanin gitu. Jadi pas di sana ya udah without knowing anyone, nggak ada siapa-siapa, have to survive lah intinya gitu. And then the first 3 months gue ngerasa kayak gue masih ada safety net dan lain sebagainya. Mendekati bulan ke-3 habis itu mulai mikir nanti gue gimana ya hidupnya ya gitu dan lain sebagainya. Ya akhirnya mulailah itu cari kenalan, cari kerjaan, get income lah at the end of the day gitu kan. Ya berujung berapa tahun di sana? 6 tahun lah di sana.
nggak kepikiran balik waktu itu gitu. Karena it's different ya, sangat berbeda dengan Jakarta gitu kan. Di Indo di sana I think ya balik lagi gitu, ternyata gue ditempa banget tuh. That's my first investment. Kalau kita ngomongin investasi in general itu sekarang adalah gue ngelihat look back to my experience that time, itu investasi pertama gue adalah mindset gue ngelihat life in general, money and career and path gitu kan, kayak ternyata if you don't work hard lo nggak akan sukses gitu, you will not get what you want gitu. Itu first lessonnya gue gitu kan, yang akhirnya nggak meet my goals at that time gitu, karena I think the market is quite hard di sana untuk get jobs that I want gitu, yang which is di branding and marketing gitu kan. Jadi akhirnya I decided to I think I have to grab opportunity dengan balik ke Indonesia gitu. That's when I decided to come back. Dan ketika tadi balik pertanyaannya adalah finansialnya tuh gimana, kenapa nyebur di industri finansial. Pekerjaan pertama yang gue dapetin ketika gue balik ke sini industrinya finance. Jadi if you guys know Payment Gateway, dan itu lagi era-eranya panas-panasnya e-commerce dan lain sebagainya. Jadi semua payment itu kan diproses secara online dan lain sebagainya. Nah itu first entry gue masuk ke dunia finansial di Indonesia. Gitu. Jadi akhirnya kecemplung di teknologi finance. Akhirnya bablas sih sebenarnya, kayak tertarik, this is interesting, dan mempunyai I think jangka waktu kedepannya tuh this is going to grow gitu. Akhirnya stay di situ. Oke, dan ini kan kalau hari ini nih Mas Aldio datang sebagai AVP Strategic Communication Lead dari Line Bank gitu. Dari tadi beberapa tahun experience Mas Aldio di finance gitu ya. Kenapa sekarang Line Bank, dan basically sekarang berarti what are you doing gitu, kayak sehari-harinya tuh apa sih yang dikerjakan di Line Bank gitu? Sebenarnya kalau apa yang kita specifically aku di Line Bank itu we create campaign and content. The interesting part adalah untuk menceritakan financial or banking in a much more acceptable and relatable. Jadi supaya at the end of the day kan mostly people perceive itu banking it's rigid or berat nih gitu, bahasanya is always heavy gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, dan aspek keuangan sendiri atau perbankan atau finance lah gitu, itu tuh everyday tuh nempel sama kita sehari-hari, mulai dari kita beraktivitas dan lain sebagainya, itu tuh nggak lepas lah sama namanya finansial dan perbankan gitu. Itu satu. Tapi orang selalu menganggap itu adalah bahasan yang berat gitu, padahal let's say when you guys get your coffee in the morning, transaksi bayarnya pakai apa gitu kan? Uang kan, dan uangnya itu pasti ada transaksional yang perpindahan dari bank either ke kemana lah itu, pertukaran gitu kan. Terus gajian dan lain sebagainya masuknya kemana? Ke bank. Kita manage-nya di situ gitu kan. Jadi it's interesting yet not many people see this as something yang menarik gitu. Nah itu yang sebenarnya yang kita lakukan di Line Bank adalah mencoba menggali sebanyak mungkin, sedetail mungkin, kayak obrolan di luar sana tentang uang tuh apa sih persepsinya, and then kita coba mengkaitkan dengan kayak perbankan itu it doesn't have to be serious but it will accompany you guys, storytellingnya seperti apa, karena di Line Bank tuh sebenarnya kita punya misi as a bestie gitu kan. Bukan sesuatu yang kayak serius, tapi bestie itu kan ya kayak gini ngobrol lah. Semoga habis ini kita bisa makin bestie ya. Bestie itu kan pasti bisa ngomongin the ugly truth, kayak I think enggak deh, my opinion is like this, your opinion like that gitu. Nah yang paling berat adalah kerjaan kita sebenarnya mencari tahu sebenarnya kita tuh ketika ngasih tahu come off as information atau telling people off gitu aja sih. That's what we do di
line bank mostly at my end ya gitu. Tapi mungkin aku sedikit penasaran sih Mas, kalau boleh tahu dari Line Bank itu sendiri pendekatannya terutama ke usia-usia 20-an ya kalau tadi Mas Aldion bilang kan pasti di usia 20-an itu kalau mau bahas finansial tuh masih kayak ada ketakutan sendiri. Benar. Yang justru akhirnya dia ngeblocking dari informasi-informasi yang ada gitu. Kira-kira pendekatan dari Line Bank itu sendiri gimana? Sebenarnya kita we working with beberapa partner atau community sih at the end of the day yang kita anggap atau kita believe bringing value yang sama dengan kita gitu. Jadi memberikan informasi tapi quote unquote cara lain. That's our hashtag gitu kan. Cara lain itu maksudnya camp up-nya tuh punya misi yang sama kayak oh ya kita mau maju bareng-bareng. Bukan yang kayak oh you have to do A B C D E but it's more like a discussion like today. Hopefully seperti hari ini ya kita bisa discuss and say benar nggak sih, is it validated nggak sih, is it benar nggak sih sama kalian tuh juga feel that anxiety, I feel that anxiety. So the brand capture that essence jadi dengan mencari partner-partner misalnya quote unquote influencer dan community sih sebenarnya yang kita handpick untuk kayak kita lihat oh mereka tuh ketika tell story tuh honest, punya cara lain untuk ngobrol sama audiens atau enggak gitu. Jadi sehingga ketika orang yang lihat nih the people in the 20s they see it bukan balik lagi ke misi yang awal tadi, bukan sesuatu yang wah gila serius banget gitu. Berat ya gitu kan. Bener. Aduh everyday is already heavy gitu. Jadi tone down gitu, chill aja gitu. Gitu sih. Oke, menarik. Nah, ini tadi ada ngomongin tentang persepsi keuangan gitu. Terus habis itu salah satu approach-nya Line Bank adalah mau approach-nya tuh dia tidak seserius bank lain gitu. Which hari ini sebenarnya kenapa kita mengundang Mas Aldio juga gitu. Karena kita mau ngomongin sebenarnya kita mau ngulik lagi gitu tentang keuangan. Terus habis itu tentang investasi juga di umur 20-an ini gitu. Dan hopefully hari ini kita bisa dapat banyak banget insight dari Mas Aldio sebagai seseorang yang udah tercebur gitu ya. Tercebur di dunia finance selama 7-8 tahun gitu. Nah mungkin first question nih Mas, kayak pertama-tama tadi mengangkat dari kalimat atau kata-kata Mas Aldio, which is sebenarnya salah satu yang mau diubah sama Line Bank itu adalah gimana akhirnya punya approach ngobrolin edukasi, gimana orang-orang umur 20-an atau anak-anak muda melihat persepsi terhadap income atau keuangan gitu. Nah tapi menurut Mas Aldio sendiri gitu ya, sebagai seseorang yang mungkin satu pernah di umur 20-an juga, dan dua sekarang melihat pasti banyak ya menghadapi dan melihat dan berkomunikasi sama orang-orang di umur 20-an yang kayak concern tentang keuangan dan finance gitu ya. Gimana sih sebenarnya saat ini gitu ya orang-orang di umur 20-an menurut Mas Aldio melihat persepsi terhadap keuangan atau pemasukan gitu, terhadap income gitu. Gimana sih Mas? Oke, mungkin obrolan kali ini sih sebenarnya it's a recall to when I was 20 myself gitu. Pas umur 20-an itu I think the biggest dream mungkin ditarik mundur lagi adalah di semester akhir udah mau lulus itu mikirnya wah gue gak sabar banget nih gue punya first gaji gitu kan. Terus udah mikir kemana-mana oh dengan gaji segi pertama gue mau dapat gaji segini terus dengan gaji itu gue bisa ngapain aja gitu kan. I think valid gak sih ketika kita ngomongin kayak you guys get the first income udah langsung kemana-mana gitu kan. Benar kan. I think the beauty of being 20 is about the mindset kreatif mindsetnya itu masih kemana-mana yang belum terkungkung. Worry-nya itu sebenarnya is not as much as people in the older myself ya. Sekarang itu aku kalau mau do something tuh wah stepnya tuh banyak banget gitu. Gue harus melakukan ini, kenapa gue harus ngelakuin ini, what is the benefit, kenapa, apakah ini akan bring something to me. Banyak banget deh stepnya. Jadi banyak banget. Banyak pikirannya. Kalau back in the 20s tuh kayak oh ya I get this, okay I'll do this, pikiran nanti. Gitu kan. Sebenarnya I miss that moment sometimes gitu kayak wah bukan reckless ya. Kalau gue ngomongnya tuh lebih ke kayak being young and free gitu kali ya. YOLO. Jadi YOLO, jadi income itu
balik lagi gitu, ketika I got my first income, I think the culture di kita sendiri adalah, wah income pertama lu harus kasih ke orang tua. Iya. So that's what I did. Gue kasih itu ke nyokap kayak, oh nih ya ini mah gitu, my first money in envelope waktu itu gitu kan, waktu zaman itu ya gitu, zaman itu kan di amplopin terus gue kasih, and then mama was like, oh ya, oh good gitu, and then udah mulai mikir tuh kayak, oh gajian berikutnya gue mau ngapain ya gitu. So mulailah that income, I think mulai mikir kayak, oh gue mau melakukan apa aja dengan duit ini. Dan first thing first, my mindset at that time adalah gue mau lifestyle. Lifestyle itu kan berarti it's something about gue mau dipersif apa sih sama orang sekitaran gue. Jadi at that time gue mulai kayak I think baru mulai gym kali ya. Gym at that time itu nggak sebanyak sekarang probably. Kalau dulu gym yang ada beberapa lah gitu, it's very prestige gitu kan ketika oh lo member gym ini gitu. So that's what I did. Dan itu tapi udah mengambil sebagian besar dari gaji gue, yang gaji pertama gue waktu itu it's not much gitu. But for me nggak apa-apa karena gue mau perceive that gitu. Jadi ngomongin income, kebanyakan at that time gue pasti ke lifestyle. Dan akhirnya with the little money that I have waktu itu yang karena masih tinggal sama nyokap, bokap, jadi akhirnya sisanya ya sebenarnya kayak day to day aja gitu. Dan gak pernah kepikiran kayak oh gue harus saving berapa, put money aside berapa. I don't have that concept. Yang penting adalah gue lifestyle gue kelihatannya seperti apa gitu in public. I think that's the first concept being the 20 gitu. I'm not sure. Kemarin sih sebenarnya sempet juga gitu tanya with several of the team members yang masih 20-an gitu. Mungkin kalian bisa validate gitu kan. Being 20s itu bener gak sih gitu kayak lifestyle. It's about choosing identity yang kalian mau gitu kan. Kayak oh ya gue mau di-perceive ini. Jadi the most of the income yang kalian earn akan kalian spend untuk membentuk shape kalian punya branding gitu kan. Personal branding. Bener gak? Somehow sih iya sih, benar. Iya. Okay. Karena mungkin di umur 20-an nggak tahu sih. Kalau mungkin aku mikirnya karena kita belum terlalu terbuka pemikirannya on how we spend our money. Jadi kayak konsepnya adalah cepat masuk, cepat keluar, cepat masuk, cepat keluar gitu. Tapi kalau yang aku lihat nih, kenapa mungkin hari ini kita bahas episode ini juga ya? Karena di umur 20-an generasi sekarang udah mulai shifting bahwa mereka kayaknya melihat previous generation seperti itu dan obrolannya udah mulai dibahas nih seperti ini gitu, dan akhirnya mereka mulai terbuka gimana ya caranya kita bisa mengedukasi diri kita biar tidak repeating the same mistakes gitu. Oke. Mungkin my key take point on that statement lebih ke sadar nggak kalau itu tuh sebenarnya tujuan keuangan. Ya benar kadang. That lifestyle that we Yep. chose as a being 20s, my opsi aku waktu itu kayak oh ya gue mau spend that much money untuk gym, itu tuh sebenarnya part of financial goals. Tapi kita waktu itu mungkin belum ter-equip dengan kayak oh itu tuh masuk kemana sih? Is it short, medium, or long? Jadi gak pernah kan terpikir seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kita obrolan seperti ini tuh mungkin kita akan lebih meng-highlight itu. Sebenarnya that's a financial goals gitu. Which is fine. Menurut aku pribadi itu adalah sesuatu yang ya it's okay. Asal lo sadar dulu, financial goals gue tuh memang building brand image. In certain brand image itu berarti gue harus melakukan step-step financialnya tuh memang gue harus mengeluarkan ini. Itu yang step 1 gitu. Step 2 tuh sebenarnya adalah with information yang ada di luar sana. I think sekarang kan banyak ya informasi di luar sana. Langkah level up-nya tuh sebenarnya adalah gue punya opsi gak sih? Opsinya tuh apa? To reach this financial goals, let's say lifestyle. Lifestyle ini tuh opsinya apa sih? Oke, gym. Gym ini sebenarnya ada opsi lainnya tuh apa sih? To look cool, to stay healthy, to look fit or whatever.
ada opsinya nggak? Atau memang hanya itu opsi satunya? Apakah memang harus dikeluarkan uangnya ke situ aja? Atau ada pilihan lain dengan punya budget yang mungkin less, and then we can spare that less money itu untuk other things. Nah mungkin itu yang we need to have extra effort atau untuk cari tahu lebih lanjut. Untuk kayak plan gue itu sebenarnya udah maksimal gak sih dengan this kind of money, dengan this kind of budget. Itu untuk kayak do this. But instead the level up is actually opsinya adalah gue maunya A ini ada A1, A2, A3 gak? Yep. And how much is the pricing? Yep. Nah ketika kita udah tahu pricing, we call it kalau di finance itu kan budgeting kan. Baru sebenarnya income itu misalnya income-nya berapa sih dari 100% and then kita bagi berapa persen sih untuk kesini berapa persen. That's a budget option. Yep. Nah itu sebenarnya yang lack of people understanding budgeting itu is not about just ya udah gue hari ini makan apa sih gue akan spend 30.000, 50.000 atau 100.000. It's more than that. Itu budgeting itu kan harus benar-benar di awal. Nah itu yang I think being 20 myself gitu, dulu aku juga agak lost gitu dengan pokoknya ada duit ini, ada kok, ya udah gue purchase ini, do this, do that. Baru minggu pertama wah ini udah nggak cukup lagi ya gitu. So balik lagi dulu ke awalnya gitu. Jadi kalau ngomongin duit itu berarti harus punya planning budget lah kalau I might say gitu sih kurang lebih. Oke, tapi kalau tadi Mas Aldion bilang level up gitu ya, gimana sih Mas caranya kita tuh buat kayak numbuhin mindset? Mungkin ini di case pribadiku ya, mungkin ada teman-teman di luar juga sama. Kayak ya udah kalau misalnya kita punya fixed income, let's say 6 juta gitu. Kalau aku pribadi tuh sempat banget mikir kayak, ya udahlah gaji gue 6 juta nggak akan gede-gede juga dan nggak akan aman-aman juga mungkin dalam beberapa tahun gitu. Jadi ya udah deh spend sesuka aku aja deh dulu gitu. Toh uangnya cuma segitu-segitu aja gitu. Nah yang kayak gitu-gitu sih gimana caranya kita buat bisa numbuhin mindset. Nggak kok dari income segini tuh sebetulnya kamu bisa kayak level up terus dengan di planning sedemikian rupa itu bisa akan lebih efektif gitu. Oke, sebenarnya gue akan balikin. Pertanyaannya adalah what is your biggest financial sins? Wow. Dosa banget finansial apa yang paling besar yang lo lakuin bahkan lo nggak sadar kalau itu adalah, I'm not going to say dosa itu it's very heavy ya. Tapi maksudnya sesuatu dosa finansial itu adalah hal yang lo lakukan tapi lo nggak lakukan pencatatan misalnya. Let's say I have obrolan lah sama temen kemarin, she's in the 20s gitu kan. Gue tanya gitu, lu tuh every month tuh gimana ya gitu, what is your ini? Ya pokoknya gue mau check out, gue mau buy fashion stuff gitu, because dia suka gitu, which is good. Dan itu bring happiness to her. Tapi akhirnya yang gue tanya adalah and then other than that gimana? Ya akhirnya merasa juga sebenarnya ternyata agak nggak kok hilang-hilang aja terus ya gitu. Dari situ sebenarnya dia belajar dengan sendirinya adalah mulai nyatet. Kayak bulan ini yang dibeli apa, berapa. As simple as that. Starting from knowing jejak finansial lu tuh kemana sih. Jadi ketika dia catat, let's say if you say 6 juta. Makanya tadi gue tanya, your biggest dosa finansial ya, quote unquote, itu tuh apa sih, sukanya apa? Let's say, lu anak sepeda misalnya apa? Kalau aku, karena aku anak kos ya. Jadi aku makan sesukaku aja. Kayak aku bisa kok afford makanan ini, let's go makan. Nah, as simple as make a note. It might sound silly ya. Karena dulu pun gue juga sangat, I think kayak nyatet itu tuh sesuatu yang kayak, gak penting banget sih.
Tapi to be honest gitu, gue tuh justru kayak ngeliat ini dari nyokap dulu. Nyokap itu tuh dia punya buku yang panjang, terus dia every night sebelum tidur kan dulu gue selalu ngeliatin kan, ngapain sih lo? Dia benar-benar nyatetin everything, every single rupiah yang dia keluarin tuh ya, kayak oh beli ani 1.000, ini 1.500, sekecil itu dia catat. At that time gue kayak nggak kayak apa sih lu ribet banget gitu kan. Tapi setelah gue ngobrol dengan beberapa orang dan gue mengalami sendiri, ternyata dari nyatet itu lu jadinya akhirnya tahu, wah gila ya, ternyata dari 6 juta itu if you nyatet, misalnya nanti you'll be surprised gitu, misalnya, hah gila 4 juta gue buat makan doang. Habis di sini doang. Misalnya. Iya. And then you will start breaking down dari catatan itu, lo akan start breaking down untuk kayak, oh sebenarnya balik lagi ke yang tadi bahasan gue. Is there any other option? Is there any other budgeting plan yang bisa gue lakukan untuk maximize this cost gitu kan? Karena balik lagi, gue nggak akan ngomong kalau itu tuh sesuatu yang lo harus terminate. No gitu, karena the ideal way untuk kita ngomongin grow dan menuju ujungnya itu sebenarnya kan dari kita income, nabung, bisa nabung, and then level berikutnya sebenarnya tuh invest kan. Itu adalah tuh understand dulu money flow-nya tuh gimana sih. Gitu. Jadi ketika itu udah paham, balik lagi nih kayak contoh tadi tuh, dari 4 juta itu ternyata oh ternyata ini masih bisa nih gue tukerin nih dengan gue belinya A atau B, atau oh ini gue ganti, and then you can dari hitungan-hitungan yang lo dapetin, akhirnya itu you can save up at least mungkin 1 jutanya, oh ternyata gue bisa save up 1 juta lagi nih dari sini, dari 1 juta itu, and then you make a different game plan gitu. Game plannya tuh sebenarnya, oh gue punya spare 1 juta nih yang biasanya ini gue apain ya. Berarti kan lo punya spare kan, spare ini kan yang harus barulah next stepnya baru dipikirin. Gue harus ngapain dengan si duit ini. Nah baru sebenarnya mindsetnya adalah udah mulai nabung apa belum. Sisihin dulu gitu. Oh ternyata akhirnya gue bisa menyelamatkan 1 juta ini. Yaudah ini gue sisihin dulu for saving. Gitu sih sebenarnya, is that simple. Jadi start from nyatet gitu. Jadi sejujurnya gue pun juga mulai nyatet seperintilan itu tuh I think when I hit 7 tahun yang lalu. Oh ya 30 berarti. 30 gitu. Karena gue juga dulu menyepelekan sama kayak it's not important gitu. Yang penting oh ada duit masuk, oh cukup kok buat beli A, B, C, D gitu kan. Mindsetnya selalu begitu kan. Believe it or not, gue start simple dari nyatet. Itu level 1-nya, level 2-nya gue baru akhirnya mendivide rekening gua. Rekeningnya itu ternyata mendivide doang, tapi kita nggak punya rekening yang terpisah, itu juga bisa kebobolan biasanya. Karena dari nyatet nih, and then you have only like one source of fund yang lo pull nih. Terus tuh tetap ketika ngeliatin kalau zaman dulu mungkin ngeliatnya di ATM ya, lebih seringnya ya. Kalau sekarang kan digital bank is like you can with the mobile application is you can see it di right away di HP. Kalau dulu kan harus ke ATM gitu karena pernah kok gitu gue merasakan di zaman yang gue ucuk kemana, terus gue mau bayar with debit card, and then decline gitu kan, karena nggak ada duitnya lagi, and then kayak oh ya ngeceknya tuh harus ke ATM nih, di print gitu. Kalau sekarang kan oh ya nggak ada nih gitu. Jadi the next step is actually having a separate account, separate rekening gitu. Nah di rekening ini akhirnya level up ini sebenarnya jawaban dari budgeting yang kita udah buat gitu. Jadi misalnya oh budget ini untuk makan, budget ini untuk ini, budget ini buat ini, budget ini buat lifestyle, budget ini buat ini. Jadi ketika kita spend mindfully, akhirnya kita bisa oh budget gue buat jajan karena anak kos, karena dengan senengnya oh masih ada nih, so I can use it. Tapi itu tidak akan mengganggu your cost yang lainnya nih, karena kan udah dibagi nih di depan. Itu level pertamanya. Level keduanya itu adalah, ini juga obrolan ke teman-teman kemarin yang I think in the 20s adalah, oh gue udah budgeting kok gitu.
apa aja. Gue tanya nih budgeting lo kayak gimana gitu. Oh ya buat makan, and then buat bayar kos, and then Saving. transport. Oh. That's it. Terus gue keluarin catatan gue. Lo mau ngeliat budget gue gak? Budgeting gue gak? Ada 28. Wow. Terus mereka kayak, hah? Emang bisa? Ya bisa. Lo mau lebih dari 28 juga bisa, Juga bisa. gitu sebenarnya gitu. Karena the more detail lo punya planning, the more lo akan feel safe gitu. Jadi if I say kayak wah in the middle of the month menuju gaji tanggal tua gitu, let's say, aduh gue udah nggak ada lagi nih duit buat ini. I can say gue dengan gampangnya akan lihat oh budget ini gue masih ada. Oh ya let's go, mau ngapain kita weekend ini, mau ngapain, kita mau makan enak, mau ngapain gitu. Jadi start from a simple catat, simple budget. Nah begitu udah terbiasa nih, lo mulai I think yang mau gue share adalah ya di ekspansi sebenarnya budgetnya tadi tuh. Oh makannya tuh apa? Makan Sedetail mungkin gitu. Sedetail mungkin. Makan budget gue tuh gue bagi 3. 1, makan harian, makan mingguan, makan di weekend, makan dadakan kalau tiba-tiba diajak teman. Betul, itu kayaknya harus ada si planning itu. Gitu, jadi duit itu gue udah spare dan gue udah di awal gue gajian tuh gue selalu udah kayak oh ini lempar ke sini, lempar ke sini, lempar ke sini. Which is that's the beauty of having a rekening yang banyak. Yang which is tuh sekarang banyak kok gitu, including Line Bank sendiri sih sebenarnya they have the option to rekening itu tuh bisa banyak gitu. Jadi if you don't know, this is how you utilize the rekening gitu sih sebenarnya. Alokasi dana untuk kebutuhan financial planning kamu bisa di Line Bank loh. Ini dia tutorial cara registrasi di Line Bank. Pertama, kamu download aplikasi Line Bank di App Store atau Play Store. Selanjutnya, kamu bisa daftar dengan 2 cara untuk verifikasi data agar bisa menerima kode OTP. Cara pertama, menggunakan ID Line jika punya akun Line, dan cara kedua, menggunakan nomor ponsel. Selanjutnya, baca syarat dan ketentuan sampai akhir lalu klik Agree. Masukkan nomor telepon untuk menerima kode OTP. Buat password untuk masuk ke aplikasi Line Bank. Jika kamu punya kode referral dari bestie kamu, bisa tuh dimasukin untuk mendapatkan promo. Masukin email pribadi untuk menerima kode OTP. Lakukan face liveness detection dan ikuti instruksinya. Siapkan iktp untuk foto. Terakhir, isi tanda tangan dan buat 6 digit PIN untuk transaksi. Yuk lebih bijak mengatur keuangan dengan buka rekening di Line Bank. Oke. Kan kalau tadi tuh salah satu cara untuk manage dari income kita gitu ya. Tapi kalau ini balik lagi ke usia 20-an gitu. Menurut Mas Aldion tuh apakah kita nih yang di usia 20-an itu sangat bergantung dengan income, fixed income kita atau apakah ada perbedaan dengan dari generasi-generasi sebelumnya gitu? Atau gimana gitu? Sebenarnya kalau kita ngomongin fixed income, sebenarnya ada two types of people ya yang aku tahu gitu. Satu memang fixed income because dia office worker dan lain sebagainya. Ada juga orang yang typical business people gitu. Jadi when I say income, balik lagi ke mindsetnya dulu sih. Mindset di belakang itu sebenarnya lo tuh nyamannya itu menjadi tipikal orang yang gimana. For me alone, I'm very much happy getting my income source very fixed and stable each month. Gue dapatnya berapa, I bring home berapa, udah terukur gitu. And then there's other people, the business people yang menurut gue I'm very admiring these people yang mereka punya visi bigger dream gitu, let's say. Mereka tuh bisa nge-planning karena kalau ngomongin soal bisnis it's not always fixed kan gitu. Atau we say something about being influencer atau freelancer gitu kan, jobs is not always there gitu. Betul. Jadi tapi kalau ngomongin income and then how we utilize that, sebenarnya bagi gue balik lagi ke kita dulu. Kita tuh nyamannya sebenarnya apa? Get what gitu. Karena
let's say misalnya gue punya dream yang cukup besar, cita-citanya get income sampai 3 digit gitu. Achievable nggak misalnya with what I'm doing right now? Kalau misalnya nggak achievable itu kan berarti the way we think, the way we plan itu kan harus dirubah kan. Nggak mungkin dong kayak misalnya gue mau goal A and then kita ngelakuin ini nggak menuju goal yang itu. Jadi mindsetnya dulu I think ngomongin income, masukkan duit masuk ke kita. And then dari duit yang masuk balik lagi ke arah kayak kita mau mendevelop duit itu tuh gimana sih? I think one of the podcast yang kalian udah pernah bahas itu kan beberapa narasumbernya it's very good the way they highlighting kalau uang tuh sebenarnya it's a tools to get the goals that you want. I agree, itu sangat it's the podcast is really really good gitu kan. Jadi kita harus paham dulu money is not the goals tapi it's the tools to achieve end goalnya apa. Gitu sih kurang lebih. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih tentang keuangan, tentang which tadi kita udah ngomongin budgeting, kita udah ngomongin tentang saving gitu. Dan at the end kalau misalnya, which ini sebenarnya previously kita juga udah beberapa kali bahas sama Kak Sarah juga gitu. Nah ketika kita udah bisa budgeting, ketika kita udah bisa secure income kita gitu ya, which akan ada nih tabungan kita yang nextnya adalah di umur 20-an akan mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan dengan uang ini gitu. Which ini masuk ke bahasan kita selanjutnya yaitu tentang kita ngomongin investment nih gitu. Tapi kalau misalnya menurut Mas Aldio sendiri gitu ya, sebagai orang balik lagi yang udah pernah melewati umur 20-an dan seseorang yang tercebur di dunia finance gitu, kayak apa sih most common investment goals gitu di umur 20-an? Oke. The most common investment goal itu sebenarnya kita berangkat dari financial goals-nya tadi dulu. Financial goals-nya umur 20-an itu kalau aku mau narik dari my own experience adalah I want to look good. I want to be perceived as someone successful. That's very broad gitu kan. Tapi kalau misalnya itu ditranslate at that time gitu, orang my goals to look good itu tuh apa sih? Tinggal di tempat elit, punya kendaraan yang bisa ditunjukin, lo punya gadget very up to date, you bring yourself appearance-ly cool, keren gitu kan. I think balik lagi ke pembahasan awal adalah that's lifestyle goals. Lifestyle goals yang which is a translation dari financial goals-nya. Jadi financial goals itu sebenarnya mirip dengan investment goals gue tuh sebenarnya apa sih? Nah financial goals, investment goals itu adalah gimana caranya mendapatkan the basic financial goals ini achieve lebih cepat karena invest in financial instrument itu kan sebenarnya we gain more kan, returnnya lebih tinggi kan. Jadi sebenarnya investment goal itu kita pahamin dulu. Gue mau apa sih? I think di umur 20-an most of them lagi mencari kayak brandingan, mencari connection to get ahead in the future gitu kan. Nah, investment ini tuh sebenarnya sesuatu yang kayak this is the tools yang can help achieve it a bit faster, a bit quicker gitu. Karena kalau kita ngomongin instrumen investasi itu kan investment usually it will give you a better return gitu kan at the end. Make sense nggak? Kurang lebih. Jadi yang common apa sebenarnya balik lagi 20-an itu balik lagi sih kalau aku sih dulu ya aku sih lifestyle goal gitu pas aku umur 20-an. I want to have a good car. Aku mau mulai start mikirin nih gue mau punya rumah. Or some people probably kayak gue investment buat apa sih? To get married later, buat modal gitu. Karena ternyata ini ngobrol juga gitu sama teman pas gue tanyain. Ternyata pas dia mau married dia gak punya pegangan sama sekali. Gitu kan. So that's something yang kita harus set dulu sih. Kalau mostly common 20-an apa? Balikin lagi, what is your passion? End goal lu tuh apa sebenarnya di ujung gitu. Oke.
Oke, tadi kan sempat di-mention sama Mas Aldio gitu ya. Ada investment goals jangka pendek, ada investment goals medium, ada investment goals jangka panjang. Nah, itu maksudnya gimana sih Mas? Dan apakah ada hubungannya level income kita, seberapa banyak yang kita earn dengan apa investment goals yang kita buat gitu? Sebenarnya level of income dengan tujuan finansial jangka pendek, menengah atau panjang itu related somehow yes, but not necessarily true gitu. Karena kita nggak pernah bisa bilang kalau everyone make the same amount of money. Itu satu. Terus dua, not everyone have the same financial goals. Gitu. Terus yang ketiga, not everyone has the same keadaan surroundingnya dia gitu. Karena pahami itu dulu gitu. Karena ketika kita ngomong oh ya by the time you hit 25 lo harusnya udah punya tabungan 50 juta. Is it really? Bener atau enggak gitu. Karena kita gak pernah tahu kayak backgroundnya orang ini gimana. Probably dia sandwich generation, dia harus biayain keluarganya, adeknya, orang tuanya. Ada juga the same age of people di umur 25 ternyata dia come from a very secure family yang sandwich generation free gitu kan. Jadi kita gak bisa bilang kayak oh ya by the time you hit 25 lo harus punya financial goals 50 juta in your account. Probably nggak seperti itu gitu. Jadi balik lagi income-nya adalah kita harus tahu dulu kita menganalisa diri kita sih. Kondisi kita tuh gimana? Kita ada di mana? Dengan income segini fix kita pengeluaran tuh sebenarnya fix yang harus tidak bisa di scrap off ya. Itu tuh apa dan berapa persen. Nah dari situ baru walkthrough-nya adalah ke mengerucutnya misalnya kayak oh ya setelah makin lama scrap. Oh gue punya sisa segini nih dengan 2 juta misalnya let's say. Dengan 2 juta ini sebenarnya the next question adalah balik lagi. Lo mau apa dengan 2 juta ini? Do you want it to have a short term goal? Medium atau long. Misalnya dengan kayak oh ya udah gue maunya 2 juta ini buat gue seneng-seneng lah. Masa gue udah work hard, udah capek masa gue gak ini. I want to eat whatever I want. Like you said gitu kan. Boleh gitu karena balik lagi that's your financial goals which is short term gitu. Karena kan kita ngomongin kayak paham dulu oh ini short, medium atau long sih. Tapi ketika kita udah mulai mikirnya kayak oh iya gak sih kayak gue tuh mungkin udah punya pasangan, pacar gitu. And then, targetnya 4 tahun lagi mau married. 2 juta ini my financial goals in the next 5 years gue mau married nih sama dia. That's your financial goals. Jadi 2 juta ini gue sisihin ya. Jadi it's all about priorities sih sebenarnya. Atau mungkin gue gak punya pasangan gitu. Oh gue mau punya landed house, gue mau punya rumah di mana di sini dengan harga targetnya segini. That's your long term gitu kan. Jadi the way kita put the money yang kita udah scrap dari kayak budgeting dan dapatlah itu berapa sisa yang bisa kita put aside. Nah itu baru kita bagi gitu. Oh tujuan gue tuh sebenarnya yang mana? Short, middle atau long gitu. Itu sih I think hopefully this is make sense gitu. Karena kadang-kadang I think balik lagi ketika aku menjadi when I was back in my 20s itu aku nggak dapet this kind of knowledge kalau kayak sekedar kayak you have fun itu tuh sebenarnya financial goals which is fine gitu. It's okay gitu. Yang penting itu kita tahu dulu gitu kayak oh ya ini untuk jangka pendek, jangka menengah atau buat long term jangka gitu. Panjang. Itu sih. Oke. Tapi kalau ngomong investasi gitu ya Mas. Ini aku sempat baca di media. Katanya usia under 30 itu justru jadi investor terbesar gitu. Sekitar 55%. Correct me if I'm wrong ya gitu. Tapi kira-kira apa sih yang jadi men-trigger anak-anak usia 20-an itu untuk start investasi? Oke. Think about it as a run rate of kita punya usia ya. Jadi kenapa usia 20-an itu it's the best time to start to invest karena
if something happen gitu, run rate-nya tuh masih panjang. Coba bayangin when you hit 40 or 50 and then lo start investing and then investasi itu kan kita nggak bisa ngomong kalau 100% you going to get the return that you wanted gitu kan. Sometimes might loss gitu kan. Jadi konsep investasi kan kita harus paham lagi nih kayak the higher the risk, the higher the return, the higher the risk. Itu yang pertama. Nah bayangin misalnya umur 20 sama umur 50 invest at the same instrumen investasi yang mungkin dia pas marketnya naik turun gitu kan gak jelas. And then yang umur 20 let's say sama-sama put 50 juta. Dan yang umur 50 juga put 50 juta and then let's say the investment instrumennya collapse gitu kan. Loss kan 50 juta. Menurut lo yang lebih pusing yang mana? Anak umur 20 atau yang 50? Yang 50 pasti. Sih. Ya kan? Karena kan dia juga ya udah, dan opsinya mungkin kalau udah umur 50-an tuh udah nggak bisa yang kayak yaudahlah cari kerja lagi yang kayak gitu. Bener-bener. Exactly. So makanya kenapa kita harus paham itu, kenapa umur 20-an itu ya balik lagi. Sebenarnya this is the era being 20 itu tuh try everything and make mistakes. If you could make mistake ya sebenarnya kalau gue punya teman-teman atau saudara gue yang kayak in 20s tuh, gue tipikal orang kayak, bang gue abis begini nih, oh ya udah it's okay. Pertanyaan gue apa? Lo belajar apa dari situ? Baliknya ke situ, and then ngejarnya ke investasi itu adalah sebenarnya lo masih punya run rate yang lebih panjang. Itu yang pertama ketika ngomongin kayak oh ya kenapa banyak orang di usia 20-an itu investmentnya lebih gahar gitu kan. Compare to people yang lebih older gitu. Misalnya gue itu tipikal risk profile gue itu very safe gitu, sangat aman gitu. Karena aku udah kayak put oh ya gue maunya only gain this much. Dengan harapan gue nggak mau gue lost capital gitu kan. Karena kalau lost capital itu gue willing nggak sih sebenarnya satu, kalau investment itu kan kita harus tahu itu uang dingin. Pertanyaan uang dingin adalah gue rela nggak sih gue kehilangan 50 juta. To be honest kalau gue udah berada di usia gue nggak rela nih duit gue hilang 50 juta gitu. Karena ngos-ngosan nih balikin 50 jutanya gitu. Kasarannya tuh kayak gitu. Tapi kalau being in the 20s balik lagi sih sebenarnya bukan juga ngajarin jadinya ya udah you go crazy with the investment, pick the instrumen yang gila, returnnya gila. Enggak juga. Still equip with yourself with the knowledge gitu. Jadi nggak ngasal juga kayak oh ya gue maunya trading saham, maunya ini, mau ini itu soalnya returnnya sampai 20%, berapa belas persen. Dipelajari dulu ya gitu. Jadi understand gitu nature-nya gimana. Jadi dan sebenarnya di 20-an itu adalah lagi stress point kita, stress testnya kita untuk kayak understand gue tuh willing untuk bisa loss tuh berapa sih. Karena investment itu balik lagi kita tuh sebenarnya harus ready to let go some of the money kan. Bener. Kalau misalnya nggak mau let go of the money sebenarnya ya udah you just play it at the saving account gitu. Ya udah pokoknya nabung aja gitu. Lo nggak perlu do anything with the money. Tapi kalau di sini kan sebenarnya investasi kan sebenarnya kita ngomongin we want to achieve more, to gain more gitu kan. Betul. Itu I think the concept is more like understanding dulu. Balik lagi kalau lu memang rasanya oh I'm pretty happy with this growth dengan porto gue yang segini, it's okay. But if you're young and then lu masih punya banyak mimpi kan pasti gitu kan. Trust me gitu masih banyak gitu karena 20-an itu I think for me masa-masa yang indah ya. Sedang indah gitu ya. Sedang indah karena bukan short tempernya yang gue highlight. Tapi kayak kita less worry, less. Yang tadi gue bilang kayak chill aja gitu. Chill but knowingly after this lu masih ada nih ke depannya. Jadi mindsetnya kita harus mulai dari 20-an itu adalah kayak oh ya be brave with anything and planning apapun itu. Tapi juga mulai kepikiran oh ya kalau mau menggila nih sekarang ke depannya lu bisa achieve gak?
gitu. Karena I need a reminder juga sih, dulu mungkin like-nya tuh sebenarnya seberapa sering sih kita diingetin kayak, oh lo goals-nya ini loh, lo goals-nya tuh pengen punya rumah di sini dengan harga segini. Ingat nggak? Jadi kan kadang-kadang kita perlu Betul. diingetin kayak gitu. Nah ada nggak orang yang ingetin kayak gitu? Ada nggak keluarga atau teman? Ada nggak gitu? Jadi misalnya if I say, what is your goal? Apa nih? What is your biggest, craziest goal? Pengen tinggal di luar negeri. Ya. Oh iya. Oke. Udah ngapain aja? Belum ngapa-ngapain. Kenapa belum ngapain? Karena nggak tahu ya, mungkin mikirnya karena masih jauh banget gitu ya. Karena aku pengen banget sih bisa spending usia-usia tua aku tuh di luar gitu. Cuman jadinya karena mikir kayak, udahlah masih lama, mungkin kayak 30 tahun, 40 tahun. Kayak aku mau hidup yang sekarang dulu aja gitu. If it's not now, then when? Itu dia. The bigger your dream, Yep. persiapan itu tuh makin banyak stepnya. It's not as simple as, oh gue pengen mimpi gue siang ini, habis ini gue mau makan pentol. Sama misalnya you wanna live di luar negeri and tinggal di sana gitu. Menurut persiapannya sama nggak? Jauh. Jauh kan. Iya. Tapi yang misalnya gue nanti mau makan pentol nih, gue nggak perlu nyiapin apa-apa. Ya udah habis ini gue tinggal kayak keluar nyari, oh ada abang gerobak nih, sama versus what you want to achieve, your craziest dream luar negeri. Udah nyari tahu belum? Mulai dari itu dulu, nyari tahu apa opsinya. Udah tahu belum mau ke negara mana? Belum tahu. Kalau belum tahu berarti kan harus cari tahu kan. Oh mana sih yang paling possible? Negara mana yang mau nerima kita gitu. Karena to be honest, gue pun sebenarnya pengen balik lagi nih keluar, let's say. Ya? Balik ke Melbourne? Nggak juga? Anywhere sih sebenarnya. Karena hidup di beberapa culture yang berbeda itu it's very open minded gitu. Karena gue tuh jadi tahu a different culture, the way people think itu tuh sangat eye opening for me gitu. Jadi gue bisa mencoba untuk melihat kayak stop judging people gitu. Karena ketika kita terbuka nih mindsetnya untuk kayak do the way culture things, kita akan kayak lo punya mimpi aneh. Terlalu Not like gila that, kayaknya. gitu. Tapi for me it's a good thing karena kayak tadi pas lo bilang, oh gue pengen, you can. Tapi masalahnya lo udah ngapain? Nyiapin apa? Lo udah invest Udah apa mulai nih? apa gitu ya? Lo udah invest waktu lo belum untuk kayak get the information that you needed. Terus ternyata apakah itu through beasiswa atau sendiri, atau lo tahu nggak kalau di luar itu bisa working holiday visa and then you can actually go from there. Tapi working holiday visa and then ketika lo kayak baru tahu itu di usia lo 31 tahun udah terlambat. Nggak bisa karena working holiday visa itu below 30. Ya something like that kan. Jadi investasi, balik lagi, investasi itu is not always about the money, tapi the effort and the time yang kita put to achieve that dream. Gitu sih. Okay. Nah ini kalau udah ngomongin tentang, tadi kan banyak nih kita ngomongin tentang investasi gitu ya. Dan intinya adalah investasi yang aku tangkap adalah how we can reach our financial goals tapi a bit faster gitu. Which salah satu yang sering diomongin di umur 20-an adalah tentang financial independence gitu. Dan my question ada 2 tentang ini, dan ini mungkin lebih ke personal sih. Wow, what do you think about this? Yang pertama adalah menurut Mas Aldio personally gitu, apa sih financial independent? Dan yang kedua adalah ketika udah kita being financial independent gitu, which is salah satu goals yang banyak diomongin di umur 20-an kan, I want to be financial independent, that's why aku mau invest bla 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 kayak gitu. How being financial independent bisa impact our choices in life? Maksudnya on taking risk, on pursuing passion atau apapun itu gitu. Oke. My own terms of financial independence itu adalah I get to choose whatever I want when I need it. This is the experience of myself gitu kan. A few years back di zaman COVID, remember COVID guys? Ya gitu, everyone is so takut gitu kan. Dan people nggak pernah
assume that will be the biggest lockdown, dan gue nggak pernah berpikir kalau gue akan ngerasain the biggest lockdown in my life gitu. Dan the biggest lockdown in my life impacting apa sih sebenarnya? A lot of aspect di punya kehidupan kita kan. Imagine yourself being not having income, not having a financial freedom, which mean have a spare money through that time of crisis. Sama orang-orang yang kayak I've been prepared for this, bring it on gitu kan. Jadi itu akan mempengaruhi mentality and the mindset and then the psychology gitu. Karena balik lagi di masa COVID itu sendiri pun gue ada 2 sets of friends, yang satu udah freedom dan udah very stable, ada yang tidak gitu. Jadi the way they perceive these 2 kejadian si COVID ini tuh, yang amaze me adalah different. Orang yang udah lebih, I think I can manage to just be like this in the next 2 years, I'm ready, bring it on. Dan mereka lebih chill. Ada orang yang kayak, wah, kok mau makan apa hari ini coy? Gitu misalnya, karena kan there's like so many layoff, right? Itu satu. Jadi ngomongin soal financial freedom for me is having that thoughts yang kayak, no matter what the crisis hits me, ada kebutuhan apa, gue tuh bisa memenuhi itu dengan apa yang gue punya, dengan little what I say, the money that I have gitu ya, the asset that I have gitu. Karena balik lagi, I think my own experience adalah waktu COVID itu kan satu, my mom diagnosed with cancer gitu kan. Jadi I think yang membuat gue seneng adalah we have the financial asset yang untuk bisa get the best treatment. Karena imagine if you don't have the best treatment and then lu nggak bisa kayak dapet pengobatan yang paling maksimal, and then lu ya nggak sembuh atau whatever that is, itu kan sesuatu yang sangat menyedihkan ya menurut gua gitu. Jadi the financial freedom adalah for me having the power to choose gitu. Misalnya makan sesimpel ini deh, makan siang, lu mau makan siang apa? Punya pilihan nggak? That's financial freedom. Kalau lu nggak punya pilihan, make sense sih. sesimpel itu kan. Jadi kayak misalnya, wah, gue cuma bisa makan nasi telur, let's say. And then there's you, there's us, there's all of you probably yang kayak, makan siang ini enggak, gue mau makan bakso. Probably enggak deh. Probably nasi padang enak kali ya. Nasi padangnya gue mau apa ya? Kikil. So many options. That's financial freedom. Gitu. Dan how to correlate this with our daily life is sangat deket kan. Tapi kita nggak pernah terpikir kalau option is financial freedom. Gitu sih, I think. Oke. Tapi kalau ngomong financial freedom, mungkin salah satu caranya dengan berinvestasi gitu ya, Mas. Nah, ini mungkin masuk ke topik terakhir kita ya. How do we start gitu? Karena investasi kan instrumennya banyak. Nah, itu gimana sih caranya kita bisa menentukan instrumen yang memang sesuai dengan mungkin dari profil kita, dari pendapatan kita gitu ya, Mas. Oke. Kalau ngomongin investasi berarti kita ngomongin ke, I think kita juga udah ngobrolin tadi kayak what is your risk profile? Sewilling apa lu lost some of your money gitu kan? Karena some people might say kayak gue kehilangan 50 juta to invest, I'm okay with it. But some people, aduh gitu kan, bisa bener-bener yang sampai aduh gitu. Ada yang kayak I'm okay with losing 50 but probably kalau bisa jangan ya gitu kan. Jadi lo ada di mana gitu. Jadi start with that. Itu namanya kan profil risiko gitu kan. Jadi understanding lo profil risikonya di mana itu sebenarnya akan menentukan seagresif apa sih pilihan instrumen yang lu akan pilih ke depannya gitu. Karena instrumen investasi there's a lot gitu. Dan you can actually, I'm not going to talk which and how your portfolio should be, tapi
understand dulu deh profil resikonya di mana. Baru dari situ baru cari tahu sebenarnya yang agresif itu sebenarnya seperti apa, yang moderate seperti apa, yang safe seperti apa. That's one step. The second step is actually do you have the spare money to invest? Balik lagi ke bahasan awal, kayak lo punya financial activities everyday itu apa? Do you do your budgeting? You have the spare or not gitu. Nah, in the 20s adalah PR pertama adalah understand dulu sih kayak lo se advance apa sih lo punya budgeting gitu kan. Ketika you have that spare money, yang tadi misalnya kita kulik-kulik, ternyata ada spare 2 juta nih. 2 juta ini sebenarnya barulah kita tanyain 2 juta ini lo mau apain? Lo mau grow, lo mau save aja atau mau apain? But if you can divide lagi sih menurut gua, divide lagi kayak yaudah deh, probably 50-50 ya. 50 gue akan put it as a savings, and then the other 50 gue coba deh untuk belajar puterin. Karena investasi itu kan sebenarnya we have secara risiko tadi, gue mau gain berapa sih dari sini? Is it 5%? Is it 7%? Is it 10%? Is it 15, 20? Apapun itu yang macam-macam kan. Nah akhirnya menuju ke habitnya dulu, play gamenya gimana, understanding kayak dari 1 juta ini sebenarnya investment ini kalau gue taruh as simple as if I put it in the line bank gitu, line bank deposito, let's say for now kita ada di 7% dengan tenor minimum 7 bulan, 6 bulan. Ketika kita put and then try and then we get the return 7%, kita kan baru learning kan. Ternyata kalau gue taruh segini gue returnnya segini ya. Interesting. Biasain gitu. Dari 1 juta, kalau gue tambahin lagi, increase-nya berapa ya? Tambahin lagi, increase-nya berapa sih? Gitu. Karena investment is all about compounding juga kan. Compounding itu kan berarti sebenarnya I think the gameplay is more kayak you put more modal karena you will gain more at the end of the day. Karena balik lagi tadi dengan dari duit 2 juta aja and then you save and then you invest, each month if you can save it untuk kayak tambahin top up the investment money, akan grow nggak percentage-nya? Percentage return-nya kan pasti akan ngikutin dengan capital yang kita put kan. Jadi for you guys in the early 20s, for this is something that I didn't get when I was in my 20s adalah tidak ada media yang banyak banget ngobrolin seperti ini. Itu adalah kayak ya udah, start with, if you scared enough, start with something simple gitu. Something simple-nya tuh sebenarnya instrumen apa sih sebenarnya yang low risk but still giving much more than just put it in a saving gitu misalnya. Ya in this case probably you can try the line bank deposit gitu kan. It's easy, it's digital. Mulai dari 1 juta aja tuh you can actually start to invest di depositonya. Dan itu juga I think the product kita kan mencoba supporting to grow a portal gitu kan. Jadi kita bisa open up until 20 rekening deposito gitu in one of the application. Di aplikasinya Line Bank itu bisa langsung buka secara online di aplikasi, and then gue baru ngumpulin 1 juta nih, yaudah gue buka untuk 7 bulan. Let's say to gain the 7% gitu kan. Terus bulan depan gue ternyata bisa save 2 juta nih. Tapi itu maksudnya lagi berjalan nih 7 bulan. Do I break it? Break itu artinya dipecah, diberhentiin gitu kan. Gak usah, ya udah buka lagi aja gitu, karena kan there's option masih ada deposito kedua, ya udah buka aja gitu. Karena kalau if you guys see, kalau gue mungkin abis ini gue tunjukin ya, deposito gue tuh banyak banget gitu. Karena kadang-kadang kan kita nabung, kalau lo udah bisa commit every month berapa, that's good. Tapi kan kadang orang berpikir kayak aduh sayang nih, tungguin gitu, buka lagi nggak ya gitu. Ya udah gitu, sampai 20 deposito, sampai bulan ke-7 lo udah yang satu cair, and then lo bisa combine lagi, tambahin lagi kan. That's the easiest way to start sih, I think, to use this what technology has offer yang Line Bank tawarin. Itu as simple as that sih sebenarnya.
Punya plan besar tapi masih belum nabung? Yuk mulai nabung di deposito Line Bank. Pertama, klik accounts pada halaman home. Setelah muncul tampilan seperti ini, pilih bagian deposit kemudian klik open time deposit. Klik open time deposit untuk langkah selanjutnya. Lalu, baca syarat dan ketentuan sampai akhir lalu klik agree. Atur periode dan jumlah nabung time deposit kamu. Setelah muncul tampilan ini, time deposit kamu berhasil dibuka. Berarti berinvestasi itu nggak selalu dengan modal besar gitu ya? Yes. Dan salah satu opsinya di Line Bank tuh si deposit. Benar, start with 1 juta and then you can play around with the tenor dan balik lagi sampai 20 rekening deposito itu banyak gameplay yang bisa lo lakukan gitu. Karena wah tapi nanti misalnya kalau gue butuh dan lain sebagainya gimana sebenarnya I'm not recommending untuk kayak you break it kalau ternyata butuh dan ya udah deh gue putus gimana ya. I'm not recommending it, tapi if you need it sebenarnya bisa kok di break gitu tapi tanpa penalty gitu. Kalau di kita depositonya kalau ternyata ya udah deh gue mau tutup karena ternyata ada kebutuhan yang sangat mendadak yang memang harus take that money. Exactly. You can break it tanpa ada penalty. But tapi memang bunganya akan kembali ke bunga tabungan aja sih. Itu sih sebenarnya I think I'm not sure whether this is something really new for you guys yang jadinya nggak kepikiran gitu karena kalau gue ngobrol sama nyokap sendiri pun dia kan juga very deposito minded kan dan sangat konvensional gitu. Jadi ketika gue ngomong ya udah di aplikasi, oh emang bisa ya di aplikasi, bukannya harus kayak datang. Enggak, ini aja put money gini-gini. Oh gitu, karena maksudnya I think my parents kan udah di usia puluhan yang udah berumur kan, jadi mereka I think is more safe people. Jadi opsinya kan oh ya deposito, tapi ketika gue kasih tahu kayak oh ya deposito Line Bank tuh segini loh, gini. Oh ya udah berarti nanti mama ke cabang aja. Nggak perlu ke cabang gitu, lo download aja gitu. Terus tetap gimana? nyamperin cabangnya. Karena kan ya older people I think it's like more like oh ya gue harus ke cabang. Enggak gitu, Line Bank aja. Tapi Line Bank itu apa sih gitu? It's a bank, mom gitu. Ini bank gitu, Line Bank by Hana Bank gitu. Jadi kayak it's a bank gitu. It's ya bank gitu. Imagine a bank itu gimana sih? Cuma this is a digital gitu. Jadi I think beberapa waktu kita dari launching pun juga orang-orang bertanya ini sebenarnya Line Bank apa sih gitu kan. Ya namanya aja udah Line Bank gitu kan. So it's a bank gitu. Tapi cara lain ngebank lah gitu intinya. Okay. More digitalize aja. More digitalize. Ini kan tadi kita udah bahas deposito. Ada nggak sih other options atau other instruments di Line Bank terutama yang bisa ngebantu juga teman-teman di umur 20-an mungkin balik lagi ya investment gitu. Oke. Kedepannya sih sebenarnya akan ada banyak hal yang kita siapkan. Yep. Untuk teman-teman pengguna Line Bank untuk dia bisa grow the portfolio, the asset gitu kan. But for now, I think the way we do it adalah starting from habit kita untuk bisa save the money, put the right budgeting. Yang kita bahas tadi adalah allocate your money first secara healthy and mindful, and then when you have your level up game adalah kayak oh ya udah ternyata gue punya spare money ini untuk grow, put it in time deposit. Itu yang kedua. Nah yang ketiga sebenarnya banyak yang lagi kita siapkan. To be honest, Coming soon ya? Banyak banget sih. Belum gitu. bisa di spill ya? Belum bisa. Tapi trust me, there's going to be a lot of things yang akan helping young people to be more mindful with the finances sih sebenarnya. Oke. And make it fun gitu. Karena balik lagi, I think the highlight for this obrolan hari ini adalah being the 20s is making a mistake and just move on. Embrace the mistake for me. Jadi bukannya kayak wah gila lo salah, jangan gini apa. No, balik lagi kayak tadi kayak umur 20 investing and then umur 20 itu learning something and then guys you have the run rate
masih panjang. Of course kita mau having a long healthy life, right? Gitu. But long healthy life kalau tidak dibarengin dengan kayak learningnya apa sih, and then plan kedepannya apa sih, itu sih yang I think need to be underline kali ya gitu. Oke. Udah banyak banget bahasan kita hari ini dan udah cukup lama kita ngobrol. Thank you so much Mas Aldio for today. Mungkin sebelum kita tutup dari Mas Aldio, terutama dari sebagai seseorang yang udah berkecimpung balik lagi sangat lama di dunia finance gitu. Is there any closing message gitu yang mau Mas Aldio sampaikan gitu, baik personally maupun mewakili Line Bank juga? Terutama untuk mungkin generasi 20-an. Usia 20-an. Oke. Start simple, nggak usah complicated, nggak usah mikirin yang kayak if I do this will I be that. That's good, that's a good thinking. Tapi sometimes that will be another barrier ketika kayak too many thoughts ya, terlalu banyak pertimbangan tuh kadang-kadang juga tiring ya. Even for me, but being in the 20s is all about understand your goals at the end itu apa, and then kawinin aja sama goals jangka pendeknya tuh apa gitu. Karena as simple as kayak siang ini gue mau makan apa. After that, after makan baru pikirin kayak 10 tahun lagi gue mau kemana, keluar negerinya kemana. That's the beauty of being 20 is to make a very solid plan and dream. Itu tuh I'm not saying begitu udah di atas 30-an that's ended, enggak juga. There's another different game level yang akan lebih complicated. But being in the 20s, start simple, start small, understand aja gitu kayak mulai as simple as budgeting, as simple as put money in the saving, as simple as trying the deposito, cobain dan lain sebagainya, learning. And then by the time you hit 30 and up, itu lo akan level up pastinya. Itu aja sih, I think. Okay, once again, thank you so much Mas Aldion dari Line Bank juga. Terima kasih banyak sudah hadir di In Our 20s. Udah mau sharing-sharing terkait finansial dan planning, budgeting, bahkan investasi juga gitu. Oke, so buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih penasaran mungkin terkait investasi kali ya. Benar. Mungkin bisa kita buat kali ya Ji, Bisa. satu episode khusus gitu tentang investasi. Atau mungkin habis ini kita bikin event bareng sama Line Bank juga bisa ya. Menarik. Boleh. So guys, please stay tuned at our podcast In Our 20s and see you di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.